ada orang dapat mimpi ya, apa dia bisa ngelihat labubunya itu makan orang, terus orangnya dijadiin gantungan kunci katanya, sumpah. Dia ngomong begitu. Dan dari situlah mulai menyebarlah cerita-cerita tentang si itu labubu itu adalah setan, and the blah gitu. Jadi kata beliau itu adalah labubu ini adalah representatif dari iblis. Ini sebetulnya ada orang kan mencoba buat nyari cepetnya, pasti ada setannya di Pokemon nih. Ya sama kayak kita makan bakso tiba-tiba laku, baksonya begitu nyampe rumah di tempat enak, di rumah nggak enak. Nah, ada isiannya katanya kan. Oh. Dijilat kuntilanak. Nah, bisa macam-macam konspirasinya. Ada yang maaf ya. Merendam celana dalam. Iya, itu maksud saya. Biar ambil melar. Katanya biar gurih. Oh, tapi konser itu nggak bakal izin kalau misalnya anak konser permulaan dan pakai tupis ke pantai itu nggak diizin. Kalau gua masih lumayan konservatif. Kalau Cimeyer kok sebagai perempuan juga. Apalagi bini gue. Anak gua aja nggak gua kasih. Iya kan? Katanya mendingan Geva yang pakai daripada bini. Gua nggak ngomong Geva yang pakai. Anak gua tuh laki, guys. Ini berdua nih. Minum lagi duluan. Apa dilurusin? Anak gua tuh laki. Aduh. Yang bilang terong siapa? Ini nuansa-nuansa kayak gini nih pas banget ya. Kita bahas-bahas sesuatu yang horor ya kan. Yes. Dengan ada biru-biru Gimana kayak gini nih? kan. Loh, kakinya. Kakinya jangan dong. Kita nih horor bukannya nggak ada akhlak. Ini beda ya. Halo semuanya, kembali lagi di Brave Talk Season 4. Lu mesti horor, pembawaannya mesti horor. Coba semacam ini, semacam detektif astral. Coba openingnya detektif astral coba. Nggak pernah nonton. Ya udah Nancy Judge. Stop senyum. Ih, merinding. Halo semuanya, Shalom ya. Selamat datang lagi di episode ketiga Brave Talk Season 4. Nggak ada. Dan belum tentu ini episode 3 juga sih. Jadi episode 2 ini. Karena si kemarin begitu kok. Ya. Katanya ya, habis dapat acara. Terus acara apa Mio lu dapetnya kenapa? Kreditnya berapa sebulan? Yor. Cicilannya. Sebenarnya ditawarkan ke Korea, Seoul. Ya. Oh, Seoul. Iya. Terus Apa itu acara apa? Waktu dia ngomong Korea ngapain? Ya senyum. Oh. Soalnya mungkin ditujukan buat remaja sih. Jadi kan mesti ceria gitu loh. Enggak, ini kita juga remaja. Kita nggak ceria. Apanya remaja? Gue dibilang nggak remaja mukanya. Ya, emang iya. Iya, emang. Kacamata lu udah frame-nya udah emas. Iya, udah emas, bukan ya. remaja. Udah Mana ada emas. remaja pakai kacamata emas. Tapi di episode ketiga atau 2 ini Kenapa harus dikasih optional gitu sih? Orang jadi tahu kita tapping garing sama. kan baju itu juga sama. Gue ganti, lu enggak. Tak gue disangka nggak mandi. Ya, kita kali ini pengen ngobrol santai-santai aja, Iya, ya kan? iya. Karena kita pengen setup kayak gini juga sebenarnya pengen santai aja ya. Bener. Kayaknya podcast selama 1 tahun kemarin tegang bener. Karena duduk tegak banget. Ini kan kita bisa agak chill gitu. Dan bisa ada bisa placement di situ. Placement di situ. Placement di sini. Ini kan Iya. kebetulan kita hari ini disponsori sama kopi. Lambangnya iblis kan mungkin. Kucing. Bisa setan nggak? Kucing iblis. Kucing iblis. Itu Manchester United. Itu emang kucing. Bukan kucing. Itu setan merah juga, Red Devil. Setan merah, nggak ada red cat Lu devil. kenapa nggak ada. bahas-bahas setan sih? Emang ada apa? Ini kan fenomena kemarin orang pada ngantri labubu, Wel. Oh. Ngantri labubu, terus kemarin gue acting juga. Wah. Jangan disebut. Jangan disebut, malu. Di-bridging aja. Malu. Ya, nggak kan lagi fenomena kan lagi labubu nih kok. Iya. Gue juga punya labubu, digantungin di tas gue mece, cuman kemarin gue lepas. Soalnya Malu. bisa malu lah. Kenapa malu? Kan mahal itu. Ya gue kayaknya nggak kena juga labubu. Ya ampun, kena lah. Masa sih? Bagian kotaknya. Emang ada kotanya? Ada lah. Harusnya orang tahu lah. Ada ya? Labubu itu tahu lah Ya orang gue lah. lepas lah, karena mahal labubu ya. Heeh. Takutnya kan dicopet. Oh iya. Mungkin. Jadi gue lepas. Nah, fenomena kata Bu Lontong yang jadi kata beliau itu adalah labubu ini adalah representatif dari iblis.
Ini sebetulnya bukan fenomena sih, ini lebih tepatnya rumor aja sih ya, rumor ya. Ini tadi yang pesen bakso gimana ya? Baru mau nanya. Maaf, dalam rangka apa nih temen dia? Lu kan pakai topi, dia kan nggak pernah ya. Aneh. Dia mau branding baru, topi ala Glenn begini apa gimana maksudnya? Dia cobain aja dulu. Biarkanlah. Bisa nyanyi loh, coba kita bisa nyanyi. Nggak bisa. Lu jangan mancing-mancing gitu. Jangan mancing-mancing. Nah ini karena Labubu itu, lu kenapa begini blockingannya jelek kalau begini. Yang kemarin tuh si Labubu itu tuh ramai banget karena orang ngaitkan sama kesetanan gitu. Karena sebetulnya Labubu itu diambil dari kata-kata Cina kalau nggak salah ya. Labubu. Boleh. Iya malu. Itu tuh diambil dari ayah yang pulang ke rumah terus main anaknya terus dibilang, Oh, kaleng kongguan. lah kok kaleng kongguan sih? Bapaknya nggak ada. Bukan itu. Bukan. Gue maksudnya mau kayak lah bubu gitu. Lah bobo. Lah bobo gitu Iya, maksudnya. iya. Sumpah lo kayak gitu. Enggak sih. Wah. Enggak, dia tuh diambil dari kata tuti kalau nggak salah ya. Apa tuh? Tuti beneran tuti. Touti misalnya. Touti. Jadinya Mitologi setan Tiongkok. nah mitologi setan sipit. Bentuknya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak Labubu. Iya, Labubu itulah si Labubu itu, dan katanya itu tuh ada orang dapat mimpi ya. Apa dia bisa ngelihat Labubunya itu makan orang. Terus orangnya jadi gantungan kunci katanya, sumpah. Dia Masa ngomong sih? begitu. Ya, Iya. apa itu jelek banget Iya. sih. Dan dari situlah mulai menyebarlah cerita-cerita tentang si itu Labubu. Labubu itu adalah setan and the blah gitu. Sehingga ada beberapa larangan, bahkan kemarin ada beberapa Instagram juga yang rohani lah bisa dibilang ya. Dia itu kayak nge-tweet berhati-hatilah. Bukan nge-tweet, nge-posting berhati-hatilah. Tapi pakai gambar Labubu. Gitu. Yang dimana gue juga agak kurang ngerti ya, maksudnya berhati-hatilah apa gitu loh. Takut Labubunya makan orang, iya kan? Maksudnya Takut jadi himbauan ya. kunci, himbauan. Berhati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai dimakan ya. Jangan sampai dimakan Labubu. Labubu. Gitu. Aneh banget. Nah, kalau dari lu nih kok, Hah? kan ini kan cerita mah banyak lah, cerita ngomongin Apple juga katanya brandnya iblis juga. Oh ya? Karena ada banyak konspirasi. Karena gigit-gigit itu ya? Itu ampun, kan serius? iya, Gara-gara apel gigit. bekas gigitan Buah Hawa iya, dan iya. Adam dan Hawa. Ya, Iya. kenapa kan dia ngakaitin buah di bekas gigit sama putri salju itu? Oh iya juga kan Ya jadinya. sama, Kan juga sama. Snow Bad White. things. Bad maksudnya. things itu, bad things happen. Terus. Habis itu kan Rainbow juga LGBT. Ya. Apple ya kan. Oh ya, dulu. Terus Microsoft juga ada konspirasinya, logonya jendela apalah gue lupa juga. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kan ini Labubu juga berarti kan salah satu karena nggak ada yang bisa validasi kan. Iya. Ya. Nah, kalau ada fenomena itu dan tentunya kan tersebar di WhatsApp keluarga ya. Pasti kan. Terus ibu-ibu kita ini semua pada emosi. Iya. Kamu jangan beli Jangan Labubu. beli Labubu. Iya. Soalnya labu lagi naik. Sorry. Enggak. Sorry. Enggak ya. Enggak kena. Udah gue tampar tadi. Iya. Labu Dan kalian jadi keluarin ya. Harusnya? Nah, kalau kayak gitu kok, kira-kira bagaimana gereja dan pendetanya menanggapi rumor-rumor keiblisan ini yang termanifestasi lewat berbagai produk komersil? Dulu zamannya gue juga pernah ada sih. Jadi kayak siklus yang Labubu kok. Hebat juga zaman lu udah ada labu. Bukan. Apa? cut lagi nih ya. Kayak berulang siklusnya. Apa kok kalau dia Kalau zaman gua malah catatan pakai si boy. Iya juga sih, cuma Iya, catatan itu si boy benar. kan nggak ada. Mas kayak lagi nyabu deh. Mas dari tadi ngomongnya yang mulai melayang-layang nih dari tadi nih, Mas. Iya. Dari tadi ngomongnya kelempar ngasal banget. Ya. Lu juga nggak lucu tadi. Gua nggak lucu, lu ngaco. iya. Aneh banget lu dari tadi. Sorry. Apa kalau zaman dulu emang apa kok? Kalau dulu saya nggak boleh pakai produk-produk PNG, lambang PNG. Karena Oh, soalnya ini orang sama bulan sama bintang kan. betul, Yang zaman dulu kan kok. iya, orang bulan bintang terus katanya kalau Nggak tahu kan, kalau pasti. bintang-bintangnya dikonekin membentuk angka 666 sehingga Nggak jangan tahu. dipakai Ya, produk-produk PNG. Tapi akhirnya karena itu, Wel, diganti. Lagunya nyampe kayak jadi sekarang. Karena fenomena itu. Iya. Gitu. Kok sampai sebegitunya orang ya? Terus kok, sorry. Terus maju dikit kan, mundur dikit ada lagi Digimon bener ya?
Pokemon. Maju ke mundur juga jadinya dulu. tadi tolong klarifikasi Tadi kan dulu nih. mundur kan zaman saya, maju maju sekarang. dikit, oh ya. Maju ada lagi dulu zaman saya itu ya enggak sih, enggak zaman saya udah lewat-lewat Pokemon kan sempet Harry Potter, Teletubbies. Harry Potter kena nggak kok? Harry Potter yang ngambil tongkatnya di toko Cina. Hari potret. Ada lagi gua. Yang sampunya permen lollipop. Iya lagi bener. Ada gituannya. Iya tapi bener. Dulu juga gua Harry Potter nggak boleh tuh. Angkatan Iya, kita harusnya. sama, Harry Iya, Potter dia gua juga juga. nggak boleh ditempel di kamar-kamar makanya. Harry Poster ya. Wah. Waduh. Ternyata dia juga nyabu. Gua diapit orang imeng sama nyabu. Aneh banget. Itu kan Harry Potter. Nggak boleh. Kalau Coba Harry- diam. Boleh tapi bunyi apa? Kabur. Ini nggak boleh begini ya. Tapi emang iya sih zaman dulu ya. Harry Potter gua nggak boleh nonton. Namanya Harry Tanu. Hari Tanu masih boleh karena RCTI kan dulu banyak kartun tuh. Doraemon. Doraemon gitu gitu-gitu. Tapi Digimon, Pokemon juga nggak boleh tuh. Iya, Teletubbies berikutnya. Tapi juga ya. Tapi sih ya ada rumornya juga. Karena mataharinya katanya gambarin dewa matahari, Iya, mataharinya kan ada Ra. senyumnya tuh. Ya gitu. ampun. Terus ada kayak horor-horornya tuh para Teletubbiesnya. Mungkin ya wajahnya kayak nggak menyenangkan juga kan. Jadi fenomena-fenomena seperti ini di dunia kekristenan kalau tadi ada narasi-narasi seperti itu ya mereka punya konsep dong berarti dong. Maksudnya punya pemikiran, punya bahasanya apa yang kerja masalah, punya premis mungkin kalau barang-barang yang mungkin diketahui asal muasalnya dari ya monster lah, dari sihir lah, dari apa itu bisa menghadirkan roh jahat di rumah Anda. Tapi emang beneran bisa kok. Gitu. Misalnya nih ya kan kayak turis-turis suka kadang bawa barang dari Bali, ya kan? Yang leak yang gambar itu. Oh, Ya. nah, nah bule kagak pernah kenapa-napa tuh. Hmm. Nah kalau orang Indonesia tiba-tiba ada gangguan segala macam, banyak yang bilang jangan bawa barang-barang yang begitu bentuknya Iya, begitu dari iya, daerah-daerah menyeramkan. gitu. Iya, iya. Nah sebenarnya emang beneran bisa masuk kok. Bukti bule nggak kenapa-napa. Kalau gua sih sampai sekarang karena gua dulu juga punya nonton Harry Potter lah ya gitu. Setelah gue perhatikan nggak terjadi apa-apa dengan gue juga sih. Nggak tiba-tiba teman gue yang nonton Harry Potter besokannya nggak naik Grab lagi kan. Nggak usah, aku punya sapu, ya. Aku terbang. Nah, mungkin kan gitu. Nggak tiba-tiba lagi mau makan siang. Expectori, apa sih mantranya? Gua nggak tahu. Expecto Patronum juga bukan Iya, buat bukan makan. buat makan siang itu. Gak ada mantra Bukan, makan jangan. siang. Nggak ada. Nggak ada. Maaf ya. Nggak ada. Itu lebih ke Ada. Indomie satu. Nah, itu lebih ke situ kalau misalkan Nggak mau ada. makan ya. Expecto Patronum Patronum buat bunuh orang gitu. Iya. Oh, iya. Kenapa Waduh, ke gawat sono? dong. Lagian emang kok Andre tahu siapa tahu dia di rumahnya ada Voldemort, lu mana tahu lu kalau kayak gitu. Rumah Voldemort. Di rumahnya ada Voldemort lagi nangkring. Ya kalau menurut gua sih ya memang narasi-narasi seperti itu berarti kan keberadaan barang tertentu akan menghadirkan roh tertentu. Ya walaupun ya memang mungkin ada barang-barang tertentu yang udah diisi tanda kutip. Nggak, kan. tapi emang beneran ada barang bisa diisi kok. Nggak Nggak ada semua lagi. kan nggak ada. Nggak, ya. Nggak orang lagi jelasin. Kalau barang-barang yang ada diisi ya tentu aja ada dong. Makanya Nggak ada- beneran nih, beneran. gua nggak pengen lu lagi mengada-ngada kok. Iya, gua nggak mengada-ngada. Nah, beneran ada. Ya kalau kayak keris gitu. Pernah dengar nggak? Ada keris yang diisi gitu. Sehingga ada kayak apa menyangkut tumbal ya. Mungkin dipikirkan seperti itu. Jangan-jangan mainan-mainan itu disamakan dengan keris yang sudah diisi. Atau ada kayak ya mungkin kalau lu ke Gunung Kawi ya katanya bisa dikasih jimat dalam bentuk Nah tertentu, kalau ya secara diisi. Alkitabiah ada nggak kok di ayat barang-barang bisa diisi? Wah kalau gue sih belum menemukannya ya. Ada power bank sih bisa diisi tuh barang. Tadi kan ngomong Alkitab. Oh gitu. Iya. Emang Bukan enggak? Alkitab, beda. Kalau tab kan ada power bank. Nyimeng juga nih gawat. Kan? Pemain. Bagus tuh barangnya kayak ini. Pemain. Pemain nih. tapi emang Bagus tuh barang. Gimana sih ini orang? tapi emang Sorry. Katanya dibawa sama pramugari barangnya. Lanjut. tapi emang bisa maksudnya kalau misalkan diisi berarti diisi dengan apa? Ya diisi dengan roh jahat mungkin ya kalau di kepercayaan Indonesia begitu kan. Kalau di Alkitab sih cuma ada tulisan mengenai ya jangan percaya pada penyihir, betul. Ada roh jahat gitu dan lain-lain. Jangan percaya kepada kepercayaan nenek-nenek moyang. Ya ada sih kalau di Alkitab gitu-gitu. Ya, tapi kalau misalkan kepercayaan kita ya kalau ngomong- murni kayak diisi gue belum Nah kalau misalkan kita menemukannya ngomong sih. diisi tuh jangan benda deh, kita ngomong diisi kayak babi itu kan kemarin waktu itu diisi juga kan. Yang diisi masukin setan
Gua nggak tahu. Dan di Oh, yang oke. Iya, itu bisa pindah ke babi. Iya Iya, kan, bisa. sebetulnya Iya. itu juga secara logika bisa juga dong pindah ke Betul, betul, babi. betul, diingatkan Kenapa dia. ketawa? Maksudnya kenapa ke babi ya? Nah, memang ada ceritanya di Alkitab. Iya, iya, iya. Roh jahat bisa masuk ke dalam Ya lu kira babi. nasi campur enak tuh karena apa? Karena ada roh jahat di Iya, iya. dalam. Wah, Jangan salah lu. Jangan ya, ini bercanda guys ya. Kita kan pecinta nasi campur. Oh iya, Kan bener. enak-enak nasi campur ya. Iya, benar. Aduh. Emang masih ada, maksud gua praktik itu kan udah nggak ada kok harusnya. Karena ini, sorry kepotong lagi nih kalau sebelum ngomong, karena kemarin juga sempet rame banget di Twitter Ferry Irwandi. Kenapa? Dia itu nantangin orang-orang untuk nyantet. nyantet dia, karena menurut dia hal itu tidak ada. Tidak ada. Berarti kan kalau itu nggak ada, Nyantet. otomatis yang bisa ngisi-ngisi barang itu nggak ada juga berarti. Iya, tapi Sebenarnya kan itu udah lama pesulap merah juga udah ngelakuin itu. Iya, Sampai benar. sekarang loh. Benar, dan dia nggak Pembuktian. kenapa-napa ya kan. Apa kok tandanya pas lu doain jimatnya ada roh jahat? Soundtrack. Kalau gue sih kebetulan nggak ada sih. Tandanya Cuman contreng. tanda contreng biru lagi. Katanya gua nge-fly kata dia. Dia yang gila. Gua dari tadi serius. Centang biru. Verify. Verified lagi. Aduh. Dari Diganggu. agen-agen terpercaya Apa, ya. Dari agen-agen terpercaya. Emang apa tandanya kok? Sejujurnya sih pada waktu kita doain kita percaya udah lepas dibakar aja. Jadi gua nggak melihat ada tanda-tanda dia ngambang sendiri atau apa sih. Berarti bisa Nggak juga sugesti dong kok. Mungkin ya. Tapi orang yang memiliki itu memang nggak tahu kenapa mempercayai bahwa dengan dia memegang jimat itu kan ada perlindungan lah, bisnisnya jadi hoki lah, dan kelihatannya memang hoki tapi banyak gangguan-gangguan juga yang dialami tuh. Soalnya kalau ngomong gitu kan banyak yang pegang jimat terus juga nggak kaya, nggak hoki gitu kan. Iya juga sih secara Iya kan, jadi validasi, probabilitas kan juga- Iya, secara kepercayaan kan begitu. Cuman ya sudah, waktu dulu kan kita kerjain aja, namanya orang minta tolong dong bakar. Ya udah kita doain supaya dia merasa dia nggak digangguin roh jahat lagi. Nah Karena kalau dia sekarang masih kita nih terganggu. kok denger rumor labubu nggak boleh setan, nah kita tetap beli, oke nggak? Lagi-lagi kalau gua sih poinnya adalah sebenarnya terlepas dari semua itu, kalau kita kan juga bilang sendiri ya bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dibanding dengan segala roh Ya, yang ada sebenarnya di lu mau dunia. beli labubu mau beli aja gitu. Ya sekarang yang PR-nya sebenarnya kan bukan masalah ininya ya. Kalau buat gua nih ya, bagaimana kita sebagai orang tua, terutama kalau yang suka ini anak-anak ya, kalau yang lebih dewasa apalagi, Ya udah lebih bisa discern kan menurut gua kan. Ada pemikiran, ada hikmatnya kan bahwa ya emang ini mainan gitu. Dan walaupun bentukannya seperti itu, ya kalau kita mempercayai Tuhan, gua rasa kita nggak masalah kok ya. Gitu. Makanya di konten itu kan juga bilang berhati-hatilah aja sih. Bukan Jadi kalau bilang Geva beli. minta beli labubu lu beliin nih koi. Pertama-tama dia nggak suka, puji Tuhan. Tapi kalau Geva minta beli ya maksud lu ya? Iya. Ya kalau gue sih nggak masalah lah. Tapi harus gue jelasin dulu ini apa dan gimana dan Sama sikapnya harus lu gimana. isi. Isi. Gue isi tabungan, maksudnya bikin celengan, biar ngirit. Biar ngirit. Biar ngirit. Isi apaan? Kenapa ngeden begitu? Isi Nggak seperti gitu. Gitu kan. Oh bercandanya gitu. Jadi kan ini dunia interpretasi juga satu sisi kan? Iya. Dunia interpretasi maksud gue. Iya, takutnya orang yang bikin threadnya juga cuma buat seru-seruan doang. Iya. nggak- Dan orang nggak ada take it intensi seriously apa-apa. gitu, Iya, kayak- nggak ada kayak- intensi apa-apa. Maksudnya lu dalam kepala lu ada gantungan kunci besar, makan lu terus jadi gantungan kunci. Iya. Pertanyaan gua, si labubu mau gantung apa? Iya. Barang apa yang digantung Tapi sama kan dia, kalau gitu. hidup udah stres mendingan jadi gantungan kunci kan menurut gua. Iya kan? Lu kerja makanya gua bilangin. Iya juga Iya kan? ya. Jadi Iya, gantungan jadi jadi gantungan kalau kunci. semuanya gara-gara bentukannya iblis tiba-tiba ada iblisnya, kita akan diajak berantem dengan semua fans MU ini. Oh, Iya, karena dia karena setan kan- merah. Karena lagi setan kalah terus merah. belakangan ini. Oh, itu kan udah lama iya, kalah udah sering. lama ya. Kalah Iya, mulu iya, kan kan. itu Iya. kalau itu. Memang kurang jago lah timnya. Heeh. Tapi kembali ke logonya maksud gua kan. Iya Iya. itu. Ya kalau misalkan dulu gua ya. Jadi sebenarnya gua sempet Nyembah cari iblis. jadi dulu enggak. Gua sempet cari tahu juga beberapa hal kenapa, dan ternyata ada yang bikin blognya juga, ada yang nulis di blognya juga. Labubu nih, labubu. Bukan bukan. eh, Kayak hal-hal gini-gini. yang zaman-zaman itu tuh dilarang. Oh iya iya. Ada yang nulis di blog dan coba untuk cari tahu. Salah satunya adalah Pokemon. Jadi Pokemon itu pertama kali dianggap sebagai hal yang menyesatkan atau ada setannya karena di Jepang itu ada nobar film Pokemon. Terus orang itu di situ begitu keluar dari bukan begitu keluar, karena beberapa menit film ini dimulai mereka muntah-muntah, anak kecil semua. Oh. Mereka gitu muntah-muntah dan banyak. Ternyata setelah dicari tahu, permasalahannya itu bukan di menyesatkan ada kesesatan Pokemonnya, tapi ternyata Epilepsi. iya, epilepsi yang disebabkan dari visual. Oh. Jadi layarnya tuh nge-glitch. Glitch. Anak-anak itu nggak komplain, nggak ngomong karena nggak ngerti kan, masih TK-TK semua. Terus nge-track otaknya tuh kayak ada sesuatu jadinya, dan banyak yang epilepsi.
Nah, itu penyebabnya. Ada teorinya sebetulnya, bukan semata-mata ada setannya. Iya, maksud gua. Tapi ada orang kan penjelasannya. mencoba buat nyari cepetnya, ini pasti ada setannya di Pokemon nih. Ya sama kayak kita makan bakso tiba-tiba laku, baksonya begitu nyampe rumah di tempat enak, di rumah nggak enak. Nah, itu ada kenapa tuh, isiannya katanya kan. Oh. Dijilat kuntilanak. Nah, bisa macam-macam konspirasinya. Ada Iya. yang maaf ya. Ngerendam celana dalam. Iya, itu maksud saya. Biar ambil melar. Biar dalam. Katanya biar gurih. Tapi beneran kok, ini yang dia ngomong beneran. Ada suspicious Suspicious. ya. Iya, seperti itu. Ya, tapi buat gua pasti ada penjelasan logisnya sih di setiap hal-hal yang kayak gituan gitu loh. Kalau gue bilang sih nyari pamora aja sih. Jadi rame Nyari maksudnya. traffic aja, nyari rame. Orangnya ini. Iya, nyari rame aja. Iya, maksud gua dari kasus-kasus yang disebutin itu ada logisnya. Either logisnya adalah emang kasusnya karangan dia sendiri, atau kalau ada kasus yang kayak Pokemon tadi emang ada penjelasan secara Soalnya harusnya ilmiahnya. lu bangga banget sebagai threat maker-nya, berarti lu udah berhasil nge-trolling satu dunia. Iya benar. Iya benar. Bukti konkret apa coba? Yang ya kayak misalnya ini aja apa namanya KKN. Juga kita nggak pernah tahu ke realannya kan. KKN apa KKR? KKN. KKN. KKN juga kita juga nggak tahu ke realannya juga sih sebenarnya. Waduh. Enggak, maksudnya kita tidak tahu orangnya itu ntar pulang masih sembuh atau enggak, atau sakit lagi gitu maksud gua. Oke. Itu maksud gua. Itu maksud gua. Tapi KKN itu kan juga sama kan, kita nggak pernah tahu keasliannya cerita itu, sedangkan orang-orang si Simple Man ini kan juga nyeritain kayak seolah-olah itu ada gitu. Iya. Dan nggak apa-apa juga, tapi jangan kita seriusin sebagai orang, kita seriusin gitu. Itu Iya. kan siapa tahu cuman entertainment. Tapi emang purpose. Indonesia kan sangat-sangat mencintai apa ya? Iya, Klinik-klinik ya. bener. Jadi apa-apa gampang gitu. Bener, gue juga kayak kenapa tiba-tiba banyak banget kayak gini ya, karena orang malas cari kebenarannya, jadi nyari shortcutnya aja udah. Kalau misalkan ini pasti begini, gitu sih yang Iya. gue tangkep ya. Jadi kalau PR kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana menurut gua nih, gua lebih point of view-nya ya kita mesti mengedukasi anak-anak kita di dalam Tuhan tuh lebih serius aja. Sehingga pada saat ada kayak begini, kayak Harry Potter begini, kita kalau kacamatanya firman Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang baik dari misalkan kayak film Harry Potter lah. Harry Potter salah satunya nih ya, yang menarik adalah dia juga kan diutus untuk menuntaskan dia terpilih kan, chosen ya kan yang ada petirnya itu kan. Jadi dipilih untuk menuntaskan, untuk ngalahin sosok yang kurang baik lah di cerita itu kan. Kan masih ada positifnya. Enggak, Gila soalnya itu ntar. sama kayak yang cerita horor kemarin yang kita bikin episode horor itu juga kan, apakah kita boleh nonton film horor? Ya jawabannya boleh-boleh aja, dan nggak semua film horor itu kita cuman bawa horor doang, ada juga yang kita petik moralnya juga Iya, kan, maksud gua sama kayak gitu. gitu. Ya itu disensor ya. Ini berbahaya ya. Ini berbahaya. Tapi ini. kok kalau lu sebagai pendeta sesungguhnya nih, apakah lu percaya memang ada isi-isian dalam barang dan segala macam tuh lu pribadi nih secara personal nih? Lu believe gak? Gue bisa Ada bilang sesuatu gitu. kalau kayak tadi ceritanya keris sih gue percaya. Percaya. Sih. Ya kalau di Alkitab kan juga roh jahatnya bisa masuk ke babi, ya berarti kalau ke barang ya bisa aja. Tapi nggak dengan statement itu berarti kita juga gegabah ya, dalam artian kalau anak lu deh kan cewek mau boneka yang menyeramkan atau mau main witchcraft. Caki. Ya kayak Caki, lu kasih gak? Kalau gue juga pasti gue akan jawab tidak, karena itu memang intentional. Karena itu mainan Mayer kan. Nggak boleh dimainin ya gitu, Pak. Ini punya mami. Kok bisa beloknya begini? Kok bisa beloknya Mayer main Ouija board. begini? Ngapain dia gimana main begitu, ngapain? Saudara, nampaknya kita berdua lagi buat kita ini. Namanya barangnya bagus. Udah mulai lucu nih kan. Kita berdua lagi. Lihat aja dia nggak usah main apa-apa juga udah bisa masuk kan ya, saudara ya. Jesus, ya ampun. Sama deh guys, lucu banget soalnya. Terus gue sorry ya, ini temen saya Cimeyer emang main temen saya magis. begini. Lucu banget. Masalahnya mukanya Cimeyer tuh loh. Orang kayak gitu kok main Ouija board, maksud gue. Ya itu kalau yang kayak tadi dia cerita, itu kan bener-bener kayak ngundang gitu loh, intensional. Kayak Jelangkung kok, kan zaman-zaman lu tuh kayaknya Nggak terkenal berani banget main ya. gua. Tapi waktu zaman itu era-era lu ada, banget tuh ya, ya, era terkenal, nyokap gua terkenal. gitu-gitu kan lagi Terkenal, Jelangkungnya banget. terkenal. Jelangkung tuh naik-naiknya tuh 2005, Dok. Terkenal. Enggak, Barengan sama film Kuntilanak Iya. dan Jelangkung itu. Orang era nyokap gua muda katanya dia main Iya, Jelangkung. terkenal. iya, Kita juga juga serem terkenal. Iya, itu serem sih memang. Tapi karena itu kan memang intentionally ngundang. Nah, kalau ini kan mainan yang wajahnya atau diambil dari mitologi tertentu. Kayak tadi kita cerita MU, memang logo setan merahnya tuh ada maksudnya kan. Gue memang bukan MU lover, tapi gue coba baca kemarin, kalau gue nggak salah ingat, itu kayak mereka ada satu klub MU dulu itu
ada naik pesawat jatuh 8 pesawatnya jatuh ya kan 8 orang pemainnya meninggal tapi abis itu mereka berprestasi jadi dia dibilangnya tuh kayak nggak ada matinya nih orang jadi Red Devil nggak ada matinya dia gitu kalau gua nggak salah tangkap semangat klub yang nggak ada habisnya dan semangat terus nggak ada matinya semoga benar ya sorry fans MU kalau salah ya gitu. Jadi sebenarnya berarti memang kalau misalnya ngomongin pop culture dan kawan-kawan kan ya kan tidak akan berhenti kok ya. Iya. Berarti sebenarnya kita menikmati aja ya. Beneran nyabu dia tadi nggak bener nih. Agak susah. Aduh tuh. 2 kalimat yang sama tuh. Jadi kita bisa ngaku lu ayo. Rajen juga gini. Gitu. Apa ini? Ini mah nyari saraf. Nyari saraf. Emang gua tukang apa? Jari petir. Ya, jadi maksudnya kita sebagai orang biasa mah menikmati pop culture mah nikmatin aja dong kok. Nggak usah ada kayak oh nih mah bentuknya iblis, gue jadi menjauhi. Apa memang orang Kristen sebenarnya harus picky gitu sama franchise-franchise yang mungkin agak iblis-iblis gitu kita nggak ikutin gitu. Let's say kayak misalnya Minion. Ya Minion mungkin kan gitu. Itu karena dia punya pH-nya udah jelas, bukan udah jelas ya. Namanya emang obvious banget pH-nya gitu. kurang tinggi ya. Bukan, itu tingkat keasaman. Asam sama basa kalau itu Mas. Beda. Wah, emang emang. Enggak kurang apa namanya? Kurang tinggi tadi. Bukan kurang sih. Gua ngomong kurang. pH-nya itu. Ini maaf ya guys, ini kita tapping malam jadinya apa juga lucu nih. Bukannya make ya. Tapi beneran ini kalau udah malam apa juga jadi lucu. Jadi kalau misalkan si si Minion tadi itu kan pH namanya Illumination. Maksudnya itu tuh kayak emang mancing banget gitu. Kita nggak tahu sebenarnya dia beneran Illuminati. Iya apa dia cuma sekedar mau marketing supaya biar gue diomongin bener aku juga mikirnya gitu tuh. Kalau misalnya kayak gitu gimana tuh berarti? Lagi-lagi bukan berarti kita nggak perlu waspada baru bablas nggak gitu ya. Lagi-lagi kan tadi gue udah bilang kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita mesti membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan. Anak-anak kita pun perlu diajar dengan firman Tuhan supaya bener gitu. Apalagi sekarang bisa milah lah gitu. Kartun-kartun udah banyak disusupi oleh LGBT. Iya, gak usah ngomong itu ya benar sih. Kaldo ngomong benar. Gak usah ngomong yang serem-serem. Sekarang kartun-kartun sekarang udah banyak disusupi dengan LGBT juga sih. Makanya di Disney gitu. Yang di sudut pandang Kristen kan nggak gitu. Pokoknya lu nggak boleh tuh kayak kalau anak lu sampai belok tuh nggak boleh berarti. Iya, kan makanya tergantung didikan lu kalau anak ya. Anak kan lahir seperti itu dan kita sebagai orang tua kita mesti ajarin sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi sikap kita waspada dok, maksud gua itu aja. Gua tetap waspada lah. Gue lebih nggak percaya itu ada masukan-masukan setannya daripada itu ada sisipan-sisipan woke-nya gitu. Gue lebih percaya itu ada woke-nya kayak mereka tuh diwajibin ada yang mewakili mereka lah, kaum mereka gitu. Iya, gue juga sama. Itu gue percaya. Soalnya di game sekarang semua udah begitu. Iya, di game. Nah, makanya kan kemarin ketika hadirnya Wukong kan juga jadi sebuah kesegaran kan. Maksudnya akhirnya ada game bagus tanpa harus ada embel-embel wok-wokan kan gitu kan. Jadinya ya gue happy sih ketika gue nonton beberapa cutscene Wukong juga seru banget gitu. Tapi kalau misalkan beberapa film-film animasi kayak gue waktu itu dapat agendanya adalah si Minion ini itu direncanakan untuk kayak menyakiti katanya. Karena kan dia ada pukul-pukulan katanya. Pukul tapi nggak mati-mati. Minion tuh nggak bisa mati kan karena kan katanya. Itu berarti udah pasti setan banget katanya. Tom and Jerry kan juga mati-mati. Iya kalau kayak gitu tuh gitu. Gue kayak kenapa lu nggak pukul rata gitu? Tom and Jerry gimana yang lu tonton? Looney Tunes. Iya. Meledak pakai dinamit deh. Iya, nggak pernah kan lu pengen ledakin orang pakai dinamit kalau kayak gitu? Iya betul. Jadi konsekuensi sudut pandang tertentu mesti konsekuen dengan yang lain juga kan maksudnya. Iya, gitu. Jadi gue malah lebih condongnya daripada kita sebagai orang-orang Kristen nih yang percaya Yesus dan ada Illuminati kayak gini, terus kita mikirnya jangan tonton Illuminati gitu. Daripada hadir daripada kayak gitu terus mendingan kita bikin sesuatu yang lebih fresh, lebih positif gitu. Apapun gitu, misalkan lo mau bikin animasi yang lebih mendidik, nggak seperti Minion yang menurut tuh nggak mendidik dan ada kekerasannya gitu. Mendingan kayak gitu daripada kalau kita bikin game Yesus boleh nggak kok? Ngapain bikin itu nggak ngapain? Apa poinnya? Agak kaget sih ya. Apa menangnya? Kan ceritanya sejarah. Game fightingnya tuh apa? Kan ada game namanya I Am Jesus Christ kok. Nah itu kan lu juga main sedih aneh kan? Iya. Gitu. Itu game bagus gak? Enggak, game nggak bagus. Nggak bagus. Tapi boleh nggak kok? Ya kalau boleh ngapain sih? Kan kita Kristen bukan nggak boleh berguna atau nggak berguna juga pemulihan Tuhan. Kalau ternyata itu buat belajar sejarah.
Ya main kalau gamenya. memang, makanya gue tanya ngapain kalau memang tujuannya buat belajar sejarah cuman ya tapi bikin game belajar sejarah tuh gimana gue masih nggak paham. Soalnya ada game yang I Am Jesus Christ sama ada satu lagi Yesus saat dia itu tidak jadi naik. Wah ini aja udah. Iya, ada Itu namanya game. The Black Inquisitor kalau nggak salah. Wah game. aneh ya. Game gue mainin juga. Itu kalau Yesus Pesawatnya delay ya bagaimana? Kenapa Black Yesus? Inquisitor pesawatnya delay nggak jadi intinya naik. dia kalau nggak salah dia tuh nggak mati apa? Oh. Dia tuh nggak mati. If Jesus not die maksudnya. Jadi Premisnya dia ya. Iya. Oh. Jadi eranya itu tuh ceritanya eranya Yesus itu tidak mati. Tapi itu masuknya fiktif kan? Dan Ya makanya boleh kagak Ya, kalau kita menurut- bercanda-bercanda, bukan bercandain sih, mengalternate cerita yang Ya sudah kalau ada. kita sampai bercandai Tuhan tanda kutip mengartikan cerita-cerita gitu ya buat gue sih nggak usah lah ya ngapain. Soalnya laku gamenya. Gila ya. Tapi ngomong bercanda ya, kemarin juga ada updatean yang udah dihapus nih sekarang nih. Ada salah satu pendeta ternama. Mantan pendeta ternama. Kenapa namanya mantan? Karena dia itu sudah bukan pendeta lagi. Jadi Iya. mungkin dia pikir aman kali ini gini-ginian ya. Dia update dia lagi dipeluk sama Yesus videonya. Sayangnya video udah nggak ada sekarang. Enggak, apa sih yang bikin bermasalah? Gue belum sempat Dia tuh nonton, ngobrol sama Yesus seakan-akan Yesus itu memang narasinya adalah Yesus itu adalah teman kita. Jadi ngobrolnya seperti kita dengan teman gitu. soalnya. Contoh ngobrolnya. Yesus ada anggur gak? Waktu mukjizat ini lu bisa bikin aja jadi anggur, boleh nggak sekarang lu minta? Gue mau dong. Nggak ada bercanda-bercanda. Sebenarnya gue ngerti poinnya, tapi gue nggak nemu lucunya. Oke. Gue liatnya kayak orang ini lagi, kayak orang ini, cuman barangnya jelek. Lucuan Cimeyer main Oi Jabor kan? Iya begini dia. Begini Gua Joji bilang. Leire main bot. Lucuan itu. Ya kalau kayak gitu sebenarnya gimana? Kalau dari kependetaan, Ya kalau gue sih agak risih pertama-tama ngeliat begitu-gitu sih. Maksudnya gue pribadi risih kok bercandanya. Tapi kan udah nggak pendeta, Well. iya. Boleh dong. Iya. Iya. Enggak, gua Kan nanya ke gue sebagai pendeta kan? Iya, gue Tadi kan? ngerti bercandaannya, gue ngerti poinnya, tapi gue nggak nemu lucunya. Masalahnya itu. Kalau lu itu. Kalau itu lucu gue nggak masalah. Tapi Masalahnya kenapa harus di nggak take ada. down? Maksud gue kan message-nya bagus kayak Nah, itu Yesus dia. adalah sahabat. Mungkin gitu. nonton ulang lagi ketika dia lagi sober kayak Oh iya. Iya. kayaknya nggak lucu deh. Dia hapus Oh lagi. jadi menurut lu take down-nya bukan karena Nggak tahu. Kelewatan. Offside. Kayaknya emang agak Ada agak offside. Iya, agak offside juga. offside-nya apa? Misalnya dia ngomong Ya, Tenang, ya. sensor. Lon. Offside-nya apa, Lon? Seolah-olah Nah, namanya- Ya kan lontong. Masa apa tong? Juga jelek. jadi dia kayak bilang Tuhan kan makan babi itu haram ya. Berarti Tuhan tuh kayak kapan sih? Jadi kayak ada nyinggung ayat Alkitab yang sebenarnya itu sering dijadikan buku. Terus dia kayak mau pertanyaan aja tuh ke Tuhan, boleh kali dia kayak gini, nggak ada yang bercanda. Dia kayak itu dipatahin dia pakai saya bercanda, saya bercanda. kan aneh gitu. Isinya hujatan tuh berarti komennya. Boh, banyak banget hujatan semua. Hujatan. Hujatan semua. Gue tadi pengen komen sih, cuman akhirnya nggak usah lah. Nggak usah sih. Nggak usah Kita komen. tidak usah. Cuma karena gue sejujurnya gue tidak menemukan lucunya tuh apa. Karena menurut gue itu semuanya setup. Gue nungguin nih lucu di ending Punchline. kali ya. Nggak ada ternyata. Ya itu di take down kan punchline. Oh iya. Itu dia sebenarnya punchline-nya. sebenarnya dia mau itu ya. Lu Gua dapat ulang-ulang attention. dia, kena punchline, Sap- ya kan? Nah, Maybe. tapi kan kita nggak tahu itu di take down atau di report. Siapa tahu di report sama orang-orang yang nggak suka sama itu Bisa kan. jadi. Siapa tahu. Kayaknya dengan rasa kepedean dia menurut gue tuh dia jarang take down nggak harusnya. harusnya gitu ya. Iya kan? Harusnya Dia kan gitu udah ya. terbiasa dengan komen negatif jadi Iya. Gua rasa dia nggak iya. mungkin kena mungkin doang. report kali ya. Tapi kalau kayak gitu dari kekristenan gimana? Kalau Ya, gue sih bilang offside bercandanya. Gitu. Jadi offset karena etikanya kok apa? Iya, etikanya. Offset karena bercandanya apa? kalau karena pesan apa? yang mau disampaikan adalah Kan Yesus, bagus kan, Yesus itu maksudnya. adalah sahabat, Iya, tapi di message-nya. situ terlihat bukan Nggak respect ya. ya unrespect lah. Terciumnya seperti itu kalau gua ya dengan mata gua. Soalnya kan Yang ceritanya lain, sebagai sahabat gitu loh kok. ya Jadi- nggak apa-apa sebagai sahabatnya nggak apa-apa tapi nyentil dia macam-macamnya tuh aduh gitu deh. ya harusnya kemasannya sih. Gue ngerasa kayak gue ngerti tujuannya apa, gue ngerti dia poinnya kemana, tapi gue nggak ngerti lucunya di mana aja gitu sebetulnya. Dan kalimat-kalimatnya juga tidak membangun narasi apapun gitu, kecuali ya dia memang lagi bercanda gitu. Kalau yang gue lihat sih itu ya. Cuma ya kalau misalkan kita bilang, kalau tadi gue bilang misalnya kalau kita ngeliat konten-konten ginian atau film-film yang menurut orang-orang banyak negatif, ya seharusnya ya yang kita lakukan adalah bikin versi positifnya aja sih. Iya. Yang gue anggap gitu ya, dengan kita membuat ini harusnya terwakili lah ya. Kita Tapi lama-lama bisa- mengkonsumsi konten makin bahaya nggak sih kok buat anak-anak ke depan tuh? Ya, Kayaknya lu bakal lebih kesulitan mencari tayangan untuk mereka tonton di masa depan deh.
Kayaknya sih iya ya. Iya kan? Kayaknya Iya sih benar. Kalau lihat semua message, terutama LGBT ya, terutama itulah, kita masuk ngomong iblis-iblis dulu lah, masih jauh menurut Iya, gua iya, mainnya. iya, LGBT dulu ya, kita kan nggak mau anak kita pasti gitu dong, ya nggak sih? Iya. Nah, apalagi dari kekristenan gitu. Kristenan. Berarti suatu saat bisa aja lu melarang Geva untuk mengkonsumsi apapun kok di dunia ini kok. Daripada itu, mendingan usaha effort gue tuh kita harus tanamin yang bener dulu dong. Dari dirinya ya. Iya dong. Iya, sehingga Berarti apapun yang menerjang dia tuh dia dia iya, tahu, bener, dia bisa biasa aja discern. gitu ya. Dia akan discern, this is not from God, this is what Iya, God iya. said, dia kita yang tahu. Nah itu PR kita orang tuanya, nggak cukup nanti lu bawa ke sekolah minggu, gimana sih guru sekolah minggunya? Lama-lama gue yang kerepotan, gimana sih pendetanya? Gitu. Soalnya kan orang tua sekarang kan lebih banyak melarangnya kan, kayak jangan nonton ini, lama-lama mah kagak nonton apa-apa kok. Ya bukan berarti gara-gara kita ngomong begini semuanya juga boleh ditonton. Oh iya kan bokep ya nggak mungkin dong. Iya makanya Kenapa nggak maksud- mungkin? dalam Iya, jadi nggak ada tadi sini tadi itu nggak ada. Jadi kita Ada. tertawa karena suasananya fun ya. Ini di bip aja tadi, di bip. Ceria. Di bip aja tadi ya. jangan. Ya itu ibaratnya kayak ngebangun imun ya. Jadi Iya. daripada kita ngebersihin Penyakitnya, ruangannya, dan mendingan kita mempersehatkan orangnya. mempersihat, bukannya nggak boleh dibersihin, tapi yang pertama sebelum ngebersihin badannya mesti kuat dulu. Iya maksud gua gitu. Ya kadang kan polanya itu yang terbalik kok. Jadi cuma melarang tanpa Tapi tidak kasih tahu. mempersenjatai Iya. anaknya. Iya. Sama kayak labubu ini juga nggak ada alasan kuat ketika orang bilang jangan beli labubu, jangan pakai labubu gitu. Apa gue ngerasanya adalah ini kan labubu lumayan mahal ya, kayak 1 sekarang jutaan. tuh 1 jutaan itu Ya, karena resale. karena tengkulak aja sih sebenarnya. Aslinya Harusnya tuh kan kayak 200 300 200 ribuan Iya, kan. betul. Kan barang Pop Mart biasa. Iya, terus gue ngerasanya kayak ada anak-anak yang ngegeriang, terus jadi dia pakai mitologi ini untuk itu, sama kayak entah omnya Marano gitu. Ada polisi, ada Pak Polisi kayak gitu gue ngerasanya. Ini kayak lebih entah bubu. Iya nanti kalau punya anak lu bakal kayak gitu sih. Kalau nggak makan diambil sama Pop polisi nih. Entar lu juga gitu sih. Enggak lah, nggak boleh. Kan katanya kalau punya anak nggak boleh ngomong jangan juga katanya. Iya, itu kata dia. Kalau lu udah punya anaknya enggak. Tetap ya. Tetap. Jangan Dia ya. soto itu. Iya. Sok parenting. Iya itulah ya, kalau misalnya kita ngomong parenting juga nggak ada habisnya lagi. Tapi balik lagi ke si Labubu tadi, menurut gua, ya ini lagi-lagi dari mulut ke mulut ya. Bukan ciuman, maksudnya dari mulut ke mulut tuh kayak, maksudnya ya, kok dulu bejat kan, takutnya lu kepikiran kesana gini, maksudnya dari mulut Sangat, satu, kedengaran sama orang, ke mulut lain, jadi berubah-berubah juga ceritanya. Terus dimanfaatin sama orang kayak distorsi informasi, terus orang mikir kayak, mahal daripada anak gua ngering, kemudian gua takut-takutin aja. Gitu sih kan nangkapnya gua. Terus kalau yang makan tadi ada yang kesaksian dia ngeliat labubu tuh makan manusia, manusia yang digantung di tas-tasnya gitu. Iya, tadi kita udah bahas. Ya juga lagi-lagi tuh. kalau kesaksian ya yang valid, iya, ya mimpi kan. Itu mungkin dia karena terlalu terobses tuh nggak lu sama Iya, sama labubu labubu. sampai dia mimpi. Iya, kayak dulu gua pas masih kecil ya, gua pernah kata emak gua tidur, tangannya begini, main yoyo. Karena terlalu seharian main yoyo banget gitu loh. Dan itu gua ngerasa orang itu seharian pengen labubu terus jadinya. Main yoyo. Gini. Lup-delup lu nggak ngerti. Lup-delup namanya begini, song. Gini. Iya. Bukan yang ngondek gua, bukan yang ngondek. Emang ada gini ke atas. Jatuhnya ya. bencong ya. Kenapa Enggak. malu tahu lu main yoyo ya? Bukan. Kamu Kenapa tuh nggak kesono ya? Well, kamu tuh mimpi jadi banci tadi. lebih ke arah sana maksud gua. Jadi siapa tahu si orang ini juga lagi kecapean gitu loh. Dia jadi ngelihat labubu makan orang. Terus kita jadi gantungan kunci. Ini ada sebutannya. Apa? Nggak boleh begitu ya, nggak boleh. ya? Nggak Oh, boleh. sorry. dong. Emang yang Kita bener apa? Orang Kristen. Jangan. Nggak boleh begitu. Oh, emang yang bener apa? Kita tuh yang ngebedain, kita tuh garam dunia, bro. Oh, emang yang bener apa? Dia memang kurang apa ya? Kurang cerdas. Kurang bijaksana. Waduh. Itu sih udah keterlaluan Wah, sih. jangan. Loh, kan maksudnya dia Itu pengukurannya udah kadar gizi. Udah keseret yang lain. Ini saintifik nih kok. Iya, keseret yang lain. Ngebuktiinnya nih adalah kadar gizi nih gue bilangin. Keseret yang lain dong. Enggak kan maksudnya dia tuh apa namanya? Stunning, salah ngomong gua. Iya, stunning opinion ya. Iya. Ya ini udah lumayan lama lah ya. Berapa sih durasi ini? Hah? 40. 40 menit kita Iya. ngobrol ngalor ngidul. Seru juga ya. Tapi kok Andre nih ya, ngomongin ini sebagai penutup lah. Ini karena anak gue perempuan juga mungkin ya. Iya. Jadi gue punya concern nih, karena pop culture itu kan makin lama kan makin mini ya kok ya. Lu di mana konsernya? Hah? Concern. Itu konser. Ya. Mohon maaf nih.
Maafin nyambu udah ya. malu. Ya kan kita ngomongin anak perempuan ya kok ya. Bagaimanapun sekarang tuh budaya tuh semakin lama semakin mini tuh nggak baju-bajunya kok. Oke. Lu bisa lihat semua tuh di shorts dimanapun lah, itu mini semua bajunya. Kalau lu jadi orang tua, apakah lu akan melarang kalau anak-anak perempuan ini ingin memakai baju-baju yang mini? Apakah lo akan melarang Geva pakai baju ini? Ya iya dong. Kalau itu tentu iya. Kata Cimer, Lagi-lagi. ya iya dong, baju perempuan nggak sama kayak Dia Cimer. bilang lagi karena itu baju mami. Jangan Geva, itu baju mami. Ntar mami beliin lagi. Yang lebih mini. Kita berdoa lagi guys ya. Semakin malam. Ini orang kurang ajar kok. Udah kurang banyak ajar dia. banyak yang masuk Enak malam-malam juga, begini. enak juga tadi malam-malam ya apa juga lucu. Banyak yang masuk nih malam-malam. Masalahnya yang nonton kan nggak malam. Oh iya. Ya, tapi mereka bercanda guys ya. Nah, tapi gimana kok perspektif ko Andre nih? Soalnya gue lihat banyak orang Kristen yang tetap mengizinkan aja anak-anaknya untuk pakai baju-baju yang agak mini dan terbuka, bahkan ke gereja sekalipun ya. Nah, kalau dari ko Andre sendiri gimana pandangannya? Kalau gue sendiri memandang kalau pakai baju yang mini sih gue enggak sih. Oh lu pandang kok pakai baju mini. Ini kan pandangan, bukan Lu melihat. bisa Ternyata berhenti. genit dia. Bukan melihat. Ada orang yang pakai Oh, baju genit yang sih. mini Nggak genit dipandang. dong. Ya nggak genit lah, cabul. Kalau ngeliatin orang jatuhnya cabul bukan genit. Gimana Ini nih level emosi kita mesti tekan dulu guys. Dari tadi loh ini guys. Dari tadi. Dia belum nonton konten Denny Sumargo, Sirina Pace ini ya. Aduh. Aduh lucu banget. Kenapa lucu ya hari ini? Ini si ko Andre lucu mulu. Gimana kok pandangan? Ya kalau gue Ko sih Andre? enggak bisa dok kalau itu. Nggak bisa? Nggak bisa. Apa boundary yang ko Andre set up nih untuk Iya itu kan, gitu? ya karena kalau sebagai kita anak-anak Tuhan tentu aja ya nggak selalu semua yang dunia trendin kita okein juga sih. Ya kalau udah sampai memakai hal-hal yang mini kayak tadi kan pasti akan menonjolkan hal-hal yang tidak perlu ditonjolkan gitu loh. Oh, seperti Apa di kepala ko Andre itu konsekuensi kalau cewek pakai baju mini? Ya udah pasti akan memicu banyak hal-hal yang lain seperti kalau pria lewat melihat yang mini-mini tersebut kan ya tahu sendirilah pria tuh. Oh, tapi gimana. kalau kayak gini juga bisa dibalik dong. Berarti pria juga tidak boleh pakai pakaian yang maksudnya Mini, dalam mini maksudnya. Bukan mini maksudnya yang ketat-ketat gitu. Tank top misalnya. Ngapain pria pakai kutang juga gitu misalnya. Nah, ya Emang kan? juga jangan Ya tidak lah tahu lah ya. Maksud kalau otak wanita apakah kalau melihat pria berkutang bisa? Kalau kita sebagai pria gitu ya. Iya, kalau pria kan jelas. Kalau wanita belum tentu juga sih seperti itu. Kalau pakai bikini tupis di pantai kok diizinin nggak kok? Di pantai. Iya. Ya kenapa mesti dilarang? Ya Bang? makanya gue tanya mau ko Andre itu kan termasuk terbuka banget juga loh. Kalau gue sih bisa jadi enggak loh. Kalau gue agak takut Kan? sih. Iya. Kalau gue takut. Tupis loh. Gue nggak yakin juga kok Bung Lontong ke pantai Mau pakai berani pakai tupis? tupis ya. Oh, kan. Hmm. Itu tapi tadi nggak ada. Ya, jadi tadi kita lagi ngomongin yang lain. Iya, tapi nggak ada. Katanya guys, sensor loh. Chan, sensor ya. Nggak bener. Oh tapi ko Andre tuh nggak bakal izin kalau misalnya Gua anak ko Andre perempuan dan pakai tupis ke pantai tuh nggak akan diizinin. Kalau gue masih lumayan konservatif. Kalau ya. Cimeyer kok sebagai perempuan juga Apalagi sebagai- bini gue. Anak gue aja nggak gue kasih. Iya kan? Katanya mendingan Geva yang pakai daripada bini. Gue nggak ngomong Geva yang pakai. Anak gue tuh laki guys. Ini berdua nih. Apa dilurusin? Minum lagi duluan. Apa dilurusin? Anak gua tuh laki. Aduh. Yang bilang terong siapa? Apa dilurusin? Aduh lucu banget sih. Emang pemain ko Andre. Iya, kalau udah jadi keset. Udah nih. mulai lucu dia Oh, iya. sekarang. Aduh, Oke, jadi perkara labu jadi doang nih. perkara labu nih. Jadi ke bikini tupis ya. Iya. Lu sih, Ya, gua lu soalnya- sih. Karena penasaran aja gua. Iya, benar. Gue juga nanti bingung loh kayak misalnya tapi teman-temanku semua pakai kayak gitu, Pi. Kadang-kadang dia juga nanti jadi kayak Iya, di outcast gitu loh. Satu sisi jadi kayak takutnya kan dikucilin sama Iya, jadi teman-temannya. ngasih ngapain Iya, sih lu iya, kayak iya, gitu. Tapi pada terus dulu, sorry. Enggak, sorry, order dulu. Tapi pada akhirnya kalau kita anak-anak Tuhan kita memang punya value yang berbeda aja gitu. Kalau teman-teman Cuma kita- kadang-kadang tuh yang baru mengerti itu kan kalau udah seumuran kita gitu loh. Kok kayak kalau masih anak-anak masih apalagi 15, 16 tahun gitu ya. Mana kepikiran value-ku berbeda kan mereka dari awal dari pertama sistemnya adalah seragam kan. Rambut mesti sama-sama begini, Iya, dia mikirnya mesti gitu pakai ya. seragam kayak Iya gini. sih. Jadi menurut dia kalau gue berbeda, justru gue nggak punya value gitu. Iya, iya. Kalau mayoritas pakai, gue juga boleh dong. Karena dari awal sistemnya seragam gitu kan. Iya, makanya pendidikan di keluarga penting lah. Menurut gue gitu. Hmm. Kita coba ajarin dan coba didik yang berbeda. Pendidikan keluarga penting. Kalau misalkan senjata hansip pentung.
Gila nggak sih? Gua rasa ini kita udah harus kita tutup karena menurut gua udah mulai kenceng ini obatnya. Makin lama ini LPM-nya bakal makin tinggi, jadi agak bahaya. Tapi sebenarnya itu lah, sebenarnya pengennya di season ini ngebahas topik yang lebih sederhana, lebih grounded ya. Iya. Kayaknya kalau ngomongin Lebih- Alkitabiah udah dari season kemarin kita udah sangat Alkitabiah episode sekali. 1 Ya. kita bahas tentang pemerintahan juga, yang ini kita bahas tentang sila bubu. Ya pengennya setiap episode sama Ko Andre kita lebih santuy aja sih. Iya, benar. Sebagai apa ya? Sebagai break ya mungkin ya. Iya, iya. Tapi buat closing emang kalau misalkan anak lu pakai begini lu nggak kasih? Eh, Tupis. enggak sih. Tripis. Eng- 4 piece. Pakainya banyak. Aduh. daripada kamu dikucilin, nak. Kamu boleh pakai begini tapi 4 piece. Banyakin tapi. Gue juga enggak sih kayaknya. Kayaknya sebagai ayahnya kayaknya nggak akan rela lah ya. rela ya Iya. kayak Anaknya ditontonin gitu ya. Iya, Bener juga kayaknya sih. Itu, Tapi nggak itu tahu ego ya. Itu kadang bukan cuma value kekristenan doang, tapi ego bapaknya Iya, juga iya. sih Siapa laki-laki. tahu ntar kalau misalkan udah bisa ngobrol, udah gedean gitu, udah dewasa, udah ngobrol, dia bisa kasih pengertian dulu kalau Ya, nggak kalau- apa-apa, iya, ini iya. emang aku mau kayak gini gitu. Iya, kalau mungkin lo pengertian. akan bisa lebih Mungkin, luluh mungkin gitu ya. ya. Mungkin ya. Tapi selama masih makan di meja makan kita sih harusnya enggak ya kok ya. Enggak ya. Iya, iya, iya. Kita ajarin. Bener, Iya bener, kita bener. ajarin ya. Terus lu marah, kamu tuh masih TK, Renata. Nggak usah. Kalau dia TK juga banyak yang pakai tupis. Dan juga nggak ada. Maksud gua. Kan makin ngaco aja nih orang maksudnya. Sama Udah Renata. stop, Renata. Kalau Renata TK kok. Nggak usah kamu sosok dewasa. Ngerti ngeyakinin papi. Iya. Gua bayangin tuh dialog itu. Frame-nya di gua dulu kan kayak ngedengerin dia ngomong. Pas balik ke frame dia TK. Tapi gua nanggepin itu serius. Ya itu sketsa komedi kita ya. Lu bayangin nggak? Sini sinematik gitu. Gitu. Kayak marah dulu, awal-awal marah dulu ya. Iya. Renata, jangan, papi nggak mau kamu pakai bikini. Papi tahu kamu udah bertumbuh, tapi nggak dulu ya. Karena kamu masih TK. Siapa TK nya segini? Aduh, apa sih ini? Udah cukup ya. Udah cukup Udah ya, ya. dulu ya guys ya. Thank you yang udah nonton episode kali ini. Kale, kasih ini dong. Aduh. Sebagai episode break kita, episode santai-santai kita, kasih satu ayat dong buat Boleh di-quote dong. sama teman-teman. Iya, gue tadi teringat akan, yang gue bilang didiklah anak ya. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ini kenapa Bu Lontong ketawa nih? Ini kalau gua kasih. kita kasih Jadi biar liatin. keluar ayatnya dong. Biar keluar ayatnya ya? Iya. Ayatnya. Iya dong. Buku ayatnya ya. Jadi itulah, kita mesti mendidik anak kita. Menghadapi dunia yang makin lama makin jahat ini. Ini pekerjaan yang paling berat sih kalau ini. Ya, Menjadi memang orang itu tua. tugas orang tua, bukan tugas orang lain. Yes. Ya, Ya gitu, semoga episode kali ini harusnya nggak dapet apa-apa ya. dapat hiburan. Dapat lah. Dapat hiburan lah. Ada hiburan. Minimal dapat hiburan. Dapat hiburan, dapat juga pandangan Ko Andre yang tentunya udah punya 2 anak ya. Iya. Udah jauh lebih matang ya untuk memikirkan segala hal. Iya. Jadi kalian mungkin yang sumuran kita-kita ini mungkin udah mulai bisa belajar bagaimana caranya mendidik anak untuk membatasi dan memberikan mereka Iya. power sendiri ya untuk bisa membatasi diri ya. Iya. Terkait banyak hal ya. Tapi kalau masih kecil, ya kita yang pagerin. Ya itu Iya. tadi shotnya kok. Iya, yang tadi, yang ngetekan tadi si Renata. Kalau lagi- Tapi thank you semuanya sudah nonton. Semoga episode kali ini menghibur karena kan kita menjedakan ya, Agak kita santai sedikit bercanda-bercanda serius, bercanda-bercanda serius. Nah, ya, ini jangan lupa juga follow Instagram kita di bravestalk.podcast. Yes. Ada di TikTok juga, ada di bravestalk.podcast. Dan pastinya kalau lu punya referensi bintang tamu ya siapapun Iya. itu, Boleh ya. boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bantu untuk bisa undang dan ngobrol-ngobrol. Iya, sama kalau kita, misalkan lo ada juga kenalannya, boleh lah langsung lu tolongin konekin ke kita lah. ya. Yes, karena formatnya kita udah pengen lebih santai sekarang. Bener. Jadi kayaknya lebih siapapun kita mau ngobrol. Iya. Kayak siapa misalnya? Wah. Sampai jumpa semuanya. God bless everyone. Dadah guys. Bye. Dadah guys. Selamat berkati.